Kisah Syekh Maulana Ishak, ayahanda Sunan Giri dari Uzbekistan, Gresik, hingga Blambangan, Banyuwangi. Syekh Maulana Ishak adalah seorang ulama yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Beliau adalah ayahanda dari Sunan Giri, putra dari hasil pernikahannya dengan Dewi Sekardadu, seorang putri dari Kerajaan Blambangan. Sejarah mencatat bahwa Syekh Maulana Ishak datang ke Nusantara pada tahun 1404 Masehi atas utusan Kesultanan Turki Utsmani untuk berdakwah di Nusantara. Beliau datang ke Nusantara bersama ayahnya, Syekh Ahmad Jumadil Kubro dan kakaknya, Syekh Maulana Ibrahim Asamarkondi. Syekh Maulana Ishak datang dan menginjakan kaki di tanah Jawa, tepatnya di Gresik, sebelum melanjutkan dakwahnya di bumi Blambangan, Banyuwangi. Kedatangan Syekh Maulana Ishak ke Blambangan berawal dari sebuah sayembara yang diadakan oleh Prabu Minak Sembuyu, raja dari Kerajaan Blambangan kala itu. Pada saat itu, bumi Blambangan sedang terserang wabah penyakit yang sangat mengerikan dan dengan cepat dapat menyebabkan kematian. Sudah berbulan-bulan, rakyat Blambangan dilanda keresahan akibat wabah penyakit yang belum juga dapat disembuhkan oleh siapapun. Wabah ini juga menyerang keluarga kerajaan, yakni Dewi Sekardadu yang merupakan putri dari Prabu Minak Sembuyu, sang Raja Blambangan. Sudah banyak dukun dan tabib yang berusaha mengobati penyakit sang putri, namun tak seorang pun yang dapat melakukannya. Raja pun dirundung kesedihan yang amat mendalam, melihat putri sakit dan tak kunjung sembuh dalam waktu yang lama. Hingga akhirnya, sang raja mengutus Patih Bajul Sengara untuk mengumumkan sebuah sayembara. Sayembara tersebut isinya tak lain adalah barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit Dewi Sekardadu, serta dapat mengusir wabah penyakit dari bumi Blambangan. Apabila laki-laki, maka ia akan dijodohkan dengan sang putri. Dan apabila ia seorang wanita, maka ia akan dijadikan saudara perempuan Dewi Sekardadu. Setelah sayembara tersebar ke seluruh pelosok negeri, sampailah berita itu kepada seorang Brahmana bernama Resi Kandabaya. Sang Resi kemudian menghadap raja dan memberitahukan bahwa ada seorang pertapa yang tinggal di Gunung Gresik yang akan dapat menyembuhkan penyakit sang putri dan mengusir wabah penyakit dari bumi Blambangan. Pertapa yang dimaksud sang Resi tersebut tak lain ialah Syekh Maulana Ishak. Tak lama menunggu, Prabu Minak Sembuyu pun langsung mengutus Patih Bajul Sengara untuk segera menemui sang pertapa di Gunung Gresik. Patih pun bergegas menuju Gresik dengan dikawal oleh beberapa prajurit dan menempuh perjalanan selama 6 hari sebelum sampai dan bertemu Syekh Maulana Ishak, lalu menyampaikan maksud kedatangannya.
Singkat cerita, Syekh Maulana Ishak pun menyanggupi permintaan Prabu Minak Sembuyu yang baru disampaikan oleh Seng Patih. Beliau berkata, "Baiklah, aku akan memenuhi permintaan raja kalian, karena aku tak sampai hati untuk mengecewakannya. Namun, yang perlu kalian ketahui, aku melakukannya bukan karena iming-iming perjodohan yang dihadiahkan oleh raja kalian. Yang kulakukan adalah ikhlas semata, tanpa mengharap imbalan jasa apapun. Nah, berangkatlah kalian terlebih dahulu." Patih Bajul Sengara bersama pengawalnya pun langsung bergegas kembali menuju Blambangan dan ingin menyampaikan kabar gembira ini kepada sang raja. Namun alangkah terkejutnya ia setelah melakukan perjalanan dari Gresik menuju Blambangan selama 6 hari dan sampai di halaman kerajaan, ia justru menyaksikan suasana kerajaan yang sangat meriah. Patih pun langsung menyelidiki apa yang sedang terjadi, dan ia pun semakin terperanjat setelah mendengar penjelasan dari punggawa kerajaan bahwa Seng Raja sedang merayakan hari ke-7 pernikahan putrinya Dewi Sekardadu dengan Syekh Maulana Ishak, yang ternyata telah berhasil menyembuhkan penyakit Seng Putri dan mengusir wabah penyakit di bumi Blambangan. Ia pun seakan tak percaya bagaimana bisa perjalanan dari Gresik menuju Blambangan yang ia tempuh selama 6 hari dengan menunggang kuda bisa dilakukan hanya dengan sekejap mata oleh Syekh Maulana Ishak. Namun, disinilah karomah dan kesaktian Syekh Maulana Ishak ditunjukkan. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pesta pernikahan usai, banyak penduduk yang datang ke istana untuk meminta pengobatan kepada Syekh Maulana Ishak. Sang ulama pun melayani mereka dengan sabar dan ikhlas. Alhasil, banyak penduduk yang akhirnya dapat disembuhkan dari penyakitnya. Lama-kelamaan, penduduk pun banyak yang bersimpati dengan kesabaran dan ajaran yang dibawa oleh Syekh Maulana Ishak. Hingga, dengan sukarela, mereka mengabdikan diri menjadi pengikut dan memeluk agama Islam. Melihat kenyataan ini, Prabu Minak Sembuyu menjadi gusar dan khawatir. Apalagi, Sang Syekh mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak memakan makanan yang diharamkan oleh agama Islam. Padahal, hal tersebut sudah menjadi kesenangan dan kegemaran masyarakat Blambangan pada waktu itu. Prabu Minak Sembuyu pun mengutus Patih Bajul Sengara untuk menyerang Syekh Maulana Ishak. Maka, bergegaslah Seng Patih menuju kediaman Syekh dengan tujuan untuk menyerangnya. Namun setibanya di sana, Seng Syekh tidak melawan, dan bahkan berjanji untuk segera meninggalkan bumi Blambangan. Mendengar hal itu, para pengikutnya pun berkata, "Wahai Tuan, jika engkau pergi meninggalkan kami, lalu siapa yang akan membimbing kami menuju jalan yang benar, dan mengajarkan kami akhlak yang mulia?" Mendengar pertanyaan dari pengikutnya, Syekh Maulana Ishak berkata,
Wahai saudaraku, janganlah kalian khawatir akan hal itu. Karena kelak, setelah kepergianku, anakku yang ada di dalam kandungan istriku, Dewi Sekardadu, yang akan membimbing kalian semua. Perkataan Syekh Maulana kepada pengikutnya ternyata didengar oleh Patih Bajul Sengara. Dan ini akan menjadi kisah lanjutan, si jabang bayi yang ada dalam kandungan Dewi Sekardadu. Selanjutnya, Syekh Maulana Ishak berpamitan kepada Dewi Sekardadu untuk pergi meninggalkan Belambangan. Ia berkata, Wahai istriku, aku akan pergi meninggalkan Belambangan. Bukan karena aku tak sayang kepadamu, tapi ini kulakukan demi kedamaian kita semua. Dan menghindari pertumpahan darah di antara kita, maka lakanlah aku pergi. Dewi Sekardadu pun melepas kepergian sang suami, Syekh Maulana Ishak, dengan kesedihan dan cucuran air mata yang membasahi pipinya. Sahabat, itulah kisah Syekh Maulana Ishak dari awal kedatangannya ke Nusantara. Menginjakan kaki di Gresik, datang ke Belambangan, hingga ia harus terusir dari Belambangan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kalian dapat mendengar kisah dan sejarah menarik lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.